la taj'alu qabri idan. Saudara kita menerjemahkan nggak boleh ngunjungin ziarah ke Nabi rutin. Misalkan setiap minggu sekali, itu id namanya. Jadi tidak boleh, jangan kau jadikan kuburanku sebagai id. Berarti nggak boleh berkunjung rutin setiap pekan. Atau antum jadwalin ana setiap hari Jumat ziarah ke kuburan Nabi. Dilarang sama hadis ini. La taj'alu qabri idan. Jangan engkau jadikan kuburku id. Engkau kunjungi di waktu tertentu secara rutinitas. Tiap Jumat datang, itu nggak boleh. Makanya ada saudara-saudara kita yang umroh. Ketika umroh ziarah ke kubur Nabi nggak berani. Kenapa? Takut id katanya. Karena saya datang ini kan nggak rutin, cuman datang. Ada yang umroh ziarah sekali, habis gitu diajak ziarah lagi nggak mau. Apalagi dijadwalin besok kita ziarah, setiap habis subuh kita ziarah. Ini id namanya nih. Ziarah setiap habis subuh, setiap hari, ini id. Berulang-ulang rutin, ini id. Rasul bilang la taj'alu qabri idan. Akhirnya dia nggak berani ziarah yang rutin. Jadi kalau mau ziarah ke Nabi nggak boleh ada rencana. Kalau rencana rutinitas itu namanya id. Berarti kapan? Lagi truk, pengen ziarah. Besok nggak ada rencana. Kalau ada mau, jadi nggak boleh dia dijadwalin. Ana setiap ba'dal asar ziarah, bid'ah nih. Karena hadisnya la taj'alu qabri idan. Jangan kau jadikan kuburku id. Yang kau kunjungi hanya di waktu yang rutinitas. Nah itu terjemahan dari saudara kita, sehingga nggak berani. Hatta umroh nggak mau ziarah ke Rasul, takut jadi la taj'alu qabri idan. Bahkan mereka kias ke kuburan-kuburan lain. Misalkan saya setiap Selasa ziarah ke Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad di Kuncung, id, bid'ah. La taj'alu fi qabri idan, karena itu rutin. Atau saya setiap tahun mau ziarah ke kuburan bapak saya, kebetulan jauh, saya bisanya tiap tahun, itu masuk ke dalam bab ini, idan. Jadi engkau rutin. Jadi rutin ini termasuk yang dilarang. Makanya ziarah rutinitas Ramadan itu id, itu jadi masuk ke dalam la taj'alu qabri idan. Jadi dari kubur Nabi sampai ke kuburan yang lain yang rutin setiap tahun itu bid'ah. Makanya nanti kalau bulan Ramadan mulai banyak berkunjung-kunjung, mulai kalimat bid'ah, nggak ada dalilnya berkunjung ziarah tiap Ramadan, karena pakai dalil la taj'alu qabri idan. Itu secara pemahaman. Tentunya kita harus menghormati pemahaman-pemahaman yang berbeda, tapi nggak bisa jadi hukum. Karena pemahaman itu kita harus bisa bedakan antara teks hadis dan teks ayat. Ayat Al-Quran teksnya itu mutlak, tidak boleh ada perbedaan. Tapi penafsiran itu boleh berbeda. Jangan penafsiran diklaim seperti ayat. Ini menurut pemahaman Quran ini, ya pemahaman tidak mutlak dan boleh berbeda. Tapi kalau teks tidak boleh berbeda. Kadang-kadang saudara kita ini pemahaman dari ulamanya diklaim sebagai arti atau maksud ayat yang mutlak. Padahal di sana masih banyak pemahaman dari ulama yang lainnya. Jadi ayat Al-Qur'annya itu tidak boleh berbeda, tapi pemahamannya berbeda. Hadis nggak boleh kita berbeda. Ini hadis sahih, sepakat la taj'alu qabri idan. Itu sepakat teksnya. Cuman maksudnya apa? Boleh Anda pemahaman nggak boleh ziarah tiap minggu ke orang tua, tiap Jumat pagi habis dzikir suruk saya sholat 2 rakaat terus saya ziarah ke kuburan tiap Jumat, bid'ah. La taj'alu qabri idan. Pemahaman boleh aja, itu pemahaman namanya. Tapi pemahaman lain banyak. Coba kita lihat pemahaman apa sih maksudnya la taj'alu qabri idan. Kata para ulama, id di sini maksudnya adalah kunjungan setiap tahun sekali. Id, namanya id itu setahun sekali, yang berutin setiap tahun sekali. Nabi melarang kita menziarahi kuburnya setahun sekali. Kenapa? Mestinya sering. Jangan berkunjung hanya setahun sekali. La taj'alu qabri idan. Kebalikan kan dari pemahaman tadi. Kalau tadi sering-sering nggak boleh. Justru di sini bukan pemahaman sering-sering, jarang-jarang. Jangan. La taj'alu qabri idan. Jangan kau jadikan kuburku itu id. Cuman setahun sekali Anda datang ke sini. Rutin cuman ini id, setahun sekali. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, id.
yang dilakukan setahunan sekali. Kata Rasulullah, taj'alu gabri idan. Mestinya sering Anda datang. Tapi alhamdulillah Rasulullah faham, nggak semua orang Islam tinggalnya di Madinah. Ada yang di Ceger, ada yang di mana? Bambu Apus, ada yang di Cilangkap, ada yang di Setu, ada yang lebih jauh lagi ke daerah dalam-dalam. Akhirnya Nabi nerusin, la taj'alu gabri idan wa sallu alayya. Bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum atau haitsu kuntum. Salawatlah kalian kepadaku, sungguh salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Kalau Anda nggak bisa datang karena biaya mahal, maka cukup banyakin salawat di sini. Karena salawat kalian itu nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Seandainya kita tinggal di Madinah, jangan cuma salawat, apa? Ziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan setahun sekali ziarahnya. Tiap hari kalau perlu ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kalian nggak mampu, fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kalau nggak bisa, salawatlah kalian dimanapun berada. Salawat kalian itu akan sampai kepada saya. Ini bedanya Rasulullah dengan orang-orang tua kita, dengan para aulia, dengan orang-orang soleh, dengan para ulama yang sudah meninggal. Kalau kita mau ziarah kemana? Ke Habib Abu Bakar bin Husain Al-Idrus, nggak bisa sampai dari sini. Assalamualaikum ya sahibul maqam al-Habib Husain bin Abu Bakar. Oh nggak bisa, nggak nyampe. Orang tua kita meninggal di mana? Ditaruh di mana nih? Kuburan. Magom sana. Bambu Apus. Assalamualaikum. Nggak bisa, nggak nyampe. Antum harus apa? Datang, harus datang ke sana. Datang sana baru assalamualaikum sampai. Tapi untuk Nabi inilah rahmatan lil alamin. Allah nggak bikin sulit kita. Kata Rasul, bersalamlah kamu di Masjid Al-Istiqamah, akan sampai kepadaku salam kepadaku. Subhanallah. Ini luar biasa. Kalau nggak ada hadis ini, kita harus datang ke sana. Khawatir it doang kita. Setahun sekali, itu pun kalau dapat bagus. Umroh tiap tahun, tiap bulan Maulid saya mau ziarah umroh. Kalau pas lagi ada apa? Ada fulus. Kalau nggak ada, kalaupun ada setahun sekali. Untung Rasul bilang, fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Allah, ini merupakan nikmat. Bersalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Salawat kalian akan sampai kepadaku. Ini musibah. Ziarah ke sono enggak, salawat enggak. Ini kan udah apa? Udah kebangetan. Alasan ke sono jauh, maklum. Salawat nggak mau juga. Salam sama Nabi nggak mau juga di sini. Karena dipikir Nabi nggak nyampe kali salam dari sini. Mesti didatengin. Ini berarti kurang paham hadis-hadis yang dikatakan sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawatlah kalian di mana kalian berada, itu akan sampai kepada saya. Subhanallah. Jadi pemahamannya sekali lagi, la taj'alu gabri dan bukan berarti dilarang ziarah, justru sering-seringlah berziarah, jangan cuma setahun sekali. Kalau memang nggak bisa, ya udah sering-sering bersolawat, karena solawat seperti berziarah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.